Salam berjumpa kembali di sesi penggunaan rumus trend untuk memprediksi untuk melakukan forecasting pada data-data statistik. Di depan kita ini ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tahun 1961 hingga data tahun 2021 ya. Kalau 2022 belum keluar datanya. Nah, di sini kita punya data yang cukup panjang dan kita akan melakukan forecasting mulai tahun 2022 hingga tahun 2030. Nah, rumus yang kita gunakan adalah trend linear sehingga kita akan mendapatkan angka estimasi ya forecasting dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hingga 2030. Nah, pertama kita masuk dulu ke insert function ya, fx ini, atau Anda juga bisa gunakan untuk yang ini di sebelah sum, pilih more function ya. Nah, terserah mau pakai yang mana. Nah, setelah itu kita cari trend ya. Kalau di sini tidak ada, Anda bisa ketik saja langsung di situ trend, itu nanti akan muncul trend. Nah, setelah itu kita bisa tekan OK. Nah, ada tiga data yang harus kita isi, known YS, known XS, dan new XS. Nah, kebetulan di data yang saya sediakan sudah ada tandanya X dan Y, jadi kita bisa langsung masukkan ya. Known YS itu data-data yang kita ketahui, jadi kita langsung blok saja ya, karena kita akan mencari tahun 2022 maka datanya sampai dengan tahun 2021. Nah, karena ini harus akan kita fill handle, kita akan copy ke bawah, maka selnya harus dalam bentuk absolut ya, jadi tidak bisa hanya B2 B62, tetapi kita harus absolutkan ya. Kita kunci dengan menekan F4 ya, seperti itu, sehingga akan muncul string B, string 2.2, string B, string 62. Kemudian untuk known XS nya ini periodenya, jadi kita blok juga mulai A62 sampai A2 sampai dengan A62, maaf, kita blok juga langsung dengan menekan F4. Nah, seperti itu. Kemudian new XS nya ini adalah tahun yang kita cari ya, jadi tahun 2002, jadi kita klik saja A63. Nah, di A63 ini kita tidak perlu menekan F4 lagi ya, nanti ketika kita fill handle, kita copy ke bawah, memang dia harus berubah. Nah, kita bisa tekan OK. Nah, muncul ya, kita pendekkan angkanya ya. Jadi estimasinya tahun 2022 berdasarkan data tahun 61 sampai dengan tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 4,61 ya, ini berdasarkan perhitungan statistik. Nah, coba kita tambahkan hingga tahun 2030. Nah, ini adalah angkanya. Sekali lagi ini adalah estimasi menggunakan trend linear ya, karena ini mengasumsikan bahwa pola perubahan pada tahun yang baru ya, tahun 2002 sampai dengan 2030 itu sama dengan pola perubahan di tahun sebelumnya. Data yang eksis ya, padahal kita tahu untuk pertumbuhan ekonomi itu kan variabelnya banyak ya, berapa konsumsi, kemudian berapa government expenditure, berapa investasi, atau kalau by sektoral itu berapa sektor pertanian, sektor industri, perubahannya dan sebagainya. Nah, variabelnya cukup banyak, tapi sekali lagi ini adalah tools yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah prediksi ya, membuat estimasi. Nah, sekarang mari kita coba membandingkan antara data real kemudian dengan hasil penghitungan menggunakan
fungsi trend tadi. Insert function, kita pilih trend. Known YS nya kita jangan pilih yang 2017, tapi kita pilih mulai 2016. YS nya 2016 sampai dengan 2016 sampai dengan 1961 ya. Nah, kita absolutkan. Demikian juga untuk known XS periodenya A2 sama dengan A57, kita tekan F4 ya, kita absolutkan. Kemudian new nya kita masukkan A58 karena sel 2017 itu terletak di A58 ya. Ingat, untuk yang new XS nya tidak perlu diberi tanda string ya, cukup yang known YS dan known XS. Ini hasilnya, coba cek bagaimana selisihnya dengan realnya ya. Coba kita lihat selisihnya, kita kurangi saja hasil trend dengan realnya. Nah, ketemu ya, jadi ini selisihnya hanya 13 sekian persen. Kemudian kita coba lihat selisih ini dibandingkan dengan realnya ya, jadi berapa persen angka selisih itu terhadap data realnya. Jadi kita bagi saja selisih dengan data real ya, kita fill handle lagi. Nah, kita bisa melihat untuk tahun 2017, 18, 19 itu masih kurang dari 5% ya. Jadi kalau kita melihat dari data statistik yang alpha itu, tingkat kesalahan itu kalau masih di bawah 5% masih oke lah ya. Jadi sampai dengan tahun 2019 masih oke, karena kita mendapatkan selisihnya itu hanya kurang dari 5%. Tetapi seperti yang kita ketahui, tahun 2020 di Indonesia itu kan terjadi pandemi, kemudian terjadi shocking terhadap kondisi ekonomi, sehingga memang prediksinya seharusnya naik tapi ternyata kita turun ya. Nah, ini adalah salah satu kondisi kalau kita menggunakan tren ya. Jadi tren itu diasumsikan dia secara linear itu garis lurus. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan rumus forecast ya? Forecast dan tren kita lihat ya, sama caranya. Jadi kita tinggal cari forecast. Nah, cara mengisinya saja yang berbeda ya. Jadi rumus forecast itu di sini ada keterangan bahwa rumus ini itu kompatibel dengan Excel 2013 dan sebelumnya. Jadi kalau Bapak untuk menggunakan fungsi Excel tahun 2013 dan sebelumnya, maka bisa menggunakan rumus forecast. Tapi kalau menggunakan yang 2016, 19, 2021 memang disarankan menggunakan rumus trend ya. Kita coba, ini kita mencari tahun 2017 ya, XS nya A58 ya, known YS nya kita masukkan blok saja, kemudian kita tekan F4 sama ya, kemudian known XS nya yang kita ketahui tahun 2016 ya, kita isi A2 sampai dengan A57, kemudian kita blok lagi, maaf, kita kunci lagi dengan tekan F4 ya. Kita lihat hasilnya, ternyata hasilnya sama ya. Itulah kenapa kalau kita menggunakan forecast atau trend, nah, kita bisa lihat hasilnya sama ya. Jadi tinggal versi dari Microsoft Excel yang Anda gunakan itu apakah 2003 sebelumnya, kalau dia menggunakan rumus forecast. Tapi kalau Anda menggunakan Microsoft Excel 2016
2019 atau 2021 atau Office 365, maka Anda bisa menggunakan rumus tren. Baik, demikian penjelasan penggunaan fungsi tren yang digunakan untuk mendapatkan estimasi dari data deret waktu ya, atau time series. Terima kasih, semoga bermanfaat.